Salam semuanya, apa kabar hari ini? Miss berharap semuanya masih tetap sehat-sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran Bible, Miss mengajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa ya, Miss yang pimpin doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat siang hari ini, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang kami memulai pelajaran Bible, Tuhan tolong kami supaya kami mengerti semua materi hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Oke, sekarang siapkan buku Bible-nya. Kita lihat dulu di bagian yang pertama, halaman yang pertama tentang apa? Hari ini kita mulai di bagian yang kedua, yaitu kitab Keluaran. Kitab Keluaran merupakan kitab kedua di Perjanjian Lama. Mulai dari Kejadian, sesudah Kejadian kitab apa? Kitab Keluaran. Nah, kitab Keluaran ini ditulis oleh siapa? Musa. Jadi ada 5 kitab sebenarnya yang ditulis oleh Musa, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan sampai Ulangan. Nah, hari ini kita fokus belajar di kitab Keluaran. Yang minggu kemarin dan hari kemarin aja Miss sudah rangkum semua yang kitab Kejadian. Hari ini kita fokus di kitab Keluaran bagian yang pertama, yaitu perbudakan. Semua ambil bukunya. Oke. Buka halaman 12 kitab Keluaran. Penebusan, ada beberapa bagian di situ mengenalkan hukum dan penebusan dari perbudakan Mesir, perbudakan di di Keluaran pasal 1. Jadi kita perhatikan dulu lokasinya itu di mana? Di Mesir. Tinjauan penderitaan bangsa Israel di Mesir, waktunya sekitar 400 tahun. Oke, sekarang kita lihat dulu di bagian yang pertama, yaitu perbudakan pasal 1. Ambil Alkitabnya, buka Keluaran pasal 1. Keluaran pasal 1 ini ada ayat 1 sampai ayat yang 22. Karena Miss ngajarnya tidak secara langsung di kelas, Miss buat video, maka waktunya sangat singkat. Jadi Miss berharap anak-anak bisa baca Keluaran pasal 1 di rumah ya. Baca, dan dari kalian baca ini kalian akan mengerti apa itu perbudakan. Oke, judul temanya aja, orang Israel ditindas di Mesir. Seperti beberapa waktu yang lalu sudah pernah jelaskan, Miss kirim materi di Google Classroom itu. Jadi bagaimana bangsa Israel masuk ke tanah Mesir, karena waktu itu bangsa Israel tinggalnya di mana? Di tanah Kanaan. Nah, karena terjadinya kelaparan, seperti kemarin bagian materi terakhir yang Miss bagikan tentang Yusuf, maka terjadi kelaparan di tanah Kanaan, maka keluarga Yusuf pindah ke Mesir. Dengan berjalannya waktu, maka Yusuf dan orang-orang yang hidup pada zaman Yusuf itu meninggal semua. Muncullah pemimpin-pemimpin yang baru di Israel, pemimpin-pemimpin yang baru di tanah Mesir. Maka mereka tidak mengerti sejarah dari Yusuf, bagaimana keluarga Yusuf. Akhirnya orang Israel yang waktu itu tinggal di tanah Goshen, mereka semakin bertambah banyak karena Tuhan memberkati mereka. Keturunan bertambah banyak, mereka sampai hampir mereka melebihi orang-orang Israel. Maka orang-orang Mesir. Maka orang-orang Mesir waktu melihat itu, mereka berpikir bahwa kalau orang-orang Israel ini kita biarkan terus, maka mereka yang akan menguasai negeri kita, mereka yang akan menguasai tanah Mesir. Maka kita harus lakukan sesuatu. Maka muncullah ide Firaun untuk menindas orang-orang Israel yang tinggal di tanah Mesir. Mereka ditindas, diperbudak. Diperbudak itu dipekerjakan pekerjaan yang keras tanpa dibayar. Mereka buat batu bata dari jerami,
awalnya jerami disediakan, lama-kelamaan jerami tidak disediakan lagi. Jadi mereka harus mencari jerami, mereka menyediakan bahannya dulu baru membuat batu bata. Jadi penindasan kalau mereka tidak bekerja, mereka dihajar, dipukul. Kalau coba aja nanti kalian cari dari YouTube tentang Musa. Waktu kalian buka ke YouTube tentang Musa, kalian akan tahu gimana menderitanya bangsa Israel waktu ditindas di Mesir. Oke? Jadi penderitaannya itu sangat-sangat luar biasa. Maka waktu mereka datang kepada Tuhan, Tuhan dengarkan doa mereka. Waktu mereka sudah ditindas habis-habisan, mereka sudah tidak berdaya meminta pertolongan kepada siapapun, mereka datang kepada siapa? Datang kepada Tuhan Yesus. Waktu mereka berdoa, Tuhan dengarkan. Kenapa? Karena mereka adalah umat pilihan Tuhan. Orang Israel adalah umat pilihan Tuhan. Ketika dalam penindasan, mereka ingat siapa itu Tuhan mereka. Sama halnya dengan kehidupan kita juga. Terkadang waktu ada persoalan dalam hidup kita lupa Tuhan. Kita berpikir bahwa persoalan kita jauh lebih besar daripada Tuhan. Ternyata tidak. Tuhan jauh lebih besar. Jadi Miss berharap dalam keadaan dan kondisi seperti ini, anak-anak tetap andalkan Tuhan, minta perlindungan dari Tuhan. Tapi waktu kita minta perlindungan dari Tuhan pun kita harus taati protokol kesehatan, taati protokol COVID. Kalau bilang tidak boleh ke keramaian, kalaupun kita pergi kita harus dengan protokol yang ketat, harus rajin cuci tangan, pakai masker. Oke. Kita lihat selanjutnya. Nanti kita bertemu di waktu selanjutnya. Besok juga misalkan buat videonya. Jadi kita fokus dulu di perbudakan. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya kepada Miss, dan Miss berharap yang baca Keluaran pasal 1 ini ada pertanyaan dari anak-anak. Jadi nanti japri ke Miss ataupun lewat Google Classroom silahkan. Kita baca dulu beberapa ayat. Di ayat yang ke-8, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenali Yusuf. Tadi Miss sudah sampaikan. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Kita singkat-singkat aja, kita cari yang penting-penting aja. Di ayat yang selanjutnya dan di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-21 dan 22. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Israel ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Nah, Miss mau jelaskan di bagian situ. Jadi karena berkembangnya orang Israel sangat cepat, maka orang-orang Mesir itu ketakutan. Jadi Firaun itu pemimpin di Mesir. Kalau kita di Indonesia presiden. Firaun memberi perintah kepada semua tentara, semua bagian keamanan di Mesir untuk melemparkan semua anak laki-laki, dibunuh atau dilemparkan kemana. Pokoknya intinya kejam. Intinya anak-anak laki-laki itu tidak boleh hidup. Kalau anak-anak perempuan boleh dikasih untuk hidup. Dan juga Firaun pesan kepada bidan-bidan yang menolong orang-orang Israel waktu melahirkan, ibu-ibu Israel waktu melahirkan itu, bahwa kalau yang lahir adalah anak laki-laki maka buat dia mati, dicekik, dimatikan saja, daripada kalau anak perempuan baru boleh dikasih hidup. Kenapa? Supaya mereka Raja Firaun berusaha secara manusia supaya menekan orang Israel supaya tidak berkembang lagi.
Orang Israel berkembang secara cepat karena kemarin sudah sampaikan apa? Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa keturunanmu akan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Jadi perkembangan orang Israel waktu di tanah Mesir itu sangat cepat. Kalian bayangkan waktu zaman Yusuf, orang-orang yang pergi itu Yusuf, keluarganya yang pindah dari Kanaan ke Mesir cuma 70 orang. Nanti kita lihat bagaimana waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu mereka berapa banyak orang. Jadi waktu mereka datang sedikit, tapi waktu mereka keluar itu berapa banyak. Nanti di pertemuan selanjutnya Miss akan sampaikan. Oke, pelajaran kita hari ini sampai di sini ya.